seimbang untuk mencegah stunting. Di sini apa itu stunting? Di sini ibu-ibu ada yang udah tahu apa itu stunting? Apa itu stunting? Ayo, kalau tahu jawab dulu apa itu stunting? Kekurangan gizi lagi. Tinggi badan tidak sesuai. Ada lagi? Berat badannya kurang. Di sini ada stunting adalah kondisi di mana anak-anak memiliki tinggi badan lebih pendek dari teman-teman seusianya karena kekurangan gizi kronis. Kenyataannya stunting bukan hanya diukur dari tinggi badan maupun berat badan ya ibu-ibu. Stunting juga bisa dilihat dari perkembangan anak kita. Apabila anak kita lihat perkembangannya lebih lambat, masih kurang berkurang, itu juga termasuk stunting ibu-ibu. Pertumbuhan tadi juga berat badan, tinggi badannya. Stunting terjadi karena anak tidak mendapatkan asupan makanan bergizi yang cukup dalam waktu yang lama, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Nah, ini berkaitan dengan materi saya ya ibu-ibu. Dampak dari stunting. Stunting bukan hanya masalah tinggi badan. Nah, ini yang saya kasih tahu tadi. Anak stunting lebih mudah sakit ibu-ibu. Kemampuan belajarnya kurang. Nah, itu termasuk perkembangan kan? Terus saat dewasa, anak stunting lebih rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes, seperti penyakit jantung. Di sini saya akan menjelaskan gizi seimbang berkaitan dengan stunting ya. Gizi seimbang merupakan kunci utama untuk mencegah stunting seperti makanan bergizi, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang tepat. Kenapa saya bilang ini dalam jumlah yang tepat? Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Jadi harus dalam jumlah yang tepat. Semua zat gizi ini yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lainnya ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kita ibu-ibu. Makanan untuk cegah stunting. Ibu-ibu di rumah udah memberikan makanan bergizi belum? Seperti ikan, daging, telur, susu, ada tempe, kacang-kacangan. Makanan bergizi itu nggak perlu mahal-mahal ibu-ibu. Ada tempe, ada tahu, telur juga, kacang-kacangan. Nah, dan jangan lupa diselingi dengan makan sayur dan buah. Nah, di sini pasti ada anak-anak yang belum suka makan sayur ibu-ibu ya. Sayur itu banyak macamnya ibu-ibu. 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? 1000 pertama hari kehidupan itu dimulai dari sejak dalam kandungan. Nah, pada saat ibu-ibu mengetahui ibu-ibu sudah mengandung, dari situ kita sudah dapat mencegah terjadinya stunting. Pada saat kita mengandung, kita harus memastikan bahwa pada saat kita hamil, kita harus makan makanan bergizi ibu-ibu. Maka dari itulah 1000 hari kehidupan pertama ini yaitu sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun itu termasuk usia emas. Karena di situ kita bisa melihat bahwa anak kita ini stunting atau tidak ya ibu-ibu ya. Pastikan ibu hamil makanan bergizi seperti saya bilang tadi, dan anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Itu sangat penting. Lalu dilanjutkan dengan MPASI yang sehat dan bergizi. Di sini ibu-ibu anak-anaknya dikasih MPASI enggak? Nah. Oke, di sini ada peran keluarga. Apa peran keluarga atau peran kita sendirilah sebagai ibu di rumah untuk mencegah stunting? Memberi makan makanan bergizi kepada anak kita dan selalu memastikan lingkungan
diajak berbicara apa-apa, lalu ajak anak makan teratur dan biasakan makan makanan sehat. Di sini juga ada peran masyarakat dan pemerintah terhadap pencegahan stunting. Masyarakat harus peduli dan ikut mengawasi pertumbuhan anak di lingkungannya. Lalu peran pemerintah menyediakan program-program untuk pencegahan stunting seperti penyuluhan gizi yang ada biasanya di posyandu dan pemberian makan tambahan. Kami di sekolah biasanya memberikan makanan tambahan kepada siswa-siswi kami ya. Terus ada pemantauan pertumbuhan anak. Di sini ibu-ibu pernah nggak melihat pemantauan pertumbuhan anaknya? Nah, biasanya kita lakukan di posyandu ya ibu-ibu ya, bersama ibu-ibu kader. Nah, di sini ayo kita bersama cegah stunting ibu-ibu. Jangan tidak peduli dengan stunting itu. Itu sangat penting ini cegah stunting. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Apakah ada di sini yang ingin bertanya tentang stunting? Ada yang mau bertanya? Ada nggak ibu-ibu? Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam